Firman ini tidak asing bagi kita. Semuanya kita sudah sering mendengar dan kita sudah sering membaca. Mungkin hanya saya digerakkan Tuhan barangkali bisa membawa pemahaman dan pengertian yang baru yang bisa menguatkan kita, bisa membuat kita terus menerus percaya kepada Tuhan, sebab Tuhan itu luar biasa. Kalau kita percaya bahwa kasih Tuhan dan pengorbanan Tuhan itu bagi saya ada dua macam ya. Yang pertama-tama Tuhan selalu berkorban buat materi, dan yang kedua yang paling penting itu Tuhan berkorban melalui pengorbanan kematian ataupun dengan pengorbanan menebus dosa kita di atas kayu salib. Yang sebenarnya hari Minggu depan, hari tanggal 19, kita sudah mulai masuk dalam minggu sengsara yang kedua. Yang pertama ya tanggal 19 minggu ke depan kita sudah masuk minggu sengsara yang pertama. Iya, hari ini saya mengajak kita bersama-sama belajar dalam firman Tuhan yang terpilih dan terambil di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayatnya yang pertama sampai pada ayatnya yang ke-9. Ya, barangkali kalau tidak Bapak Ibu keberatan bersama saya membacanya, dan saya akan membaca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu akan menolong saya membacakan ayatnya yang genap. Firman Tuhan berkata, Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di tanah. Mereka berangkat ke tanah Kanaan sampai umur sudah tua. Apalagi kalau kita melihat bahwa Abraham ini bukan orang yang miskin di daerahnya. Amin. Sudah ada harta, sudah ada kambing domba dan sapinya. Kemudian Tuhan memanggil dia harus pindah tinggalkan Haran dan harus ke Kanaan. Ini yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita, supaya bagaimana ya kita bisa menangkap dengan baik tujuan dan maksud Allah untuk memanggil Abraham. Walaupun dia sudah kaya raya, walaupun dia sudah umur panjang, tapi tujuan Allah sudah jelas bahwa bagi Abraham menjadi berkat bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia. Tapi sebelum kita lanjut ke dalam lebih jauh, saya ingin mengajak kita mundur dulu. Kita tinggalkan dulu pembacaan ini. Ya, bagaimana kita akan melihat pekerjaan Tuhan. Ya, tadi saya katakan bahwa sebenarnya pekerjaan Tuhan dalam kehidupan manusia ini, cintanya Tuhan kepada manusia ini ada dua hal. Nah, kalau ketika dia menciptakan manusia, dia sudah memberikan yang terbaik kepada manusia. Dia sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada manusia. Tapi manusia itu melangkahi dari tujuan Allah itu. Kita mundur dulu, kita baca Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-8, yaitu manusia dengan Taman Eden. Ya, kita baca saja ayat 1 dan ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9. Iya, kita baca ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat manusia. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, dan di sebelah timur disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan
untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi ini saya tadi ajak kita dulu. Saya katakan bahwa Tuhan telah setelah menciptakan Adam dan Hawa, Dia tidak biarkan Adam dan Hawa itu mereka hidup ya sesuai dengan pikiran yang ada. Tapi Tuhan sudah melakukan yang terbaik, yaitu membuatkan taman yang sudah siap makanan di situ, bahkan airnya di situ, supaya manusia tinggal tahu makan dan minum. Ya, tapi karena manusia tidak beriman, tidak taat kepada amanat yang disampaikan oleh Tuhan, maka mereka lebih suka mendengarkan si iblis itu, sehingga mereka makan buah yang terlarang itu. Jadi yang tadinya juga menempatkan mereka di sebuah tempat yang sisanya mereka makan dan minum ya dengan air yang sudah tersedia, mereka tidak bersusah-susah payah untuk bekerja, tapi karena mereka lebih mendengarkan iblis, maka mereka jatuh ke dalam dosa sehingga mereka dihalau dari taman itu. Mereka dikeluarkan di taman itu, mereka tidak diizinkan lagi tinggal di taman itu. Ya, tetapi saudara-saudara yang kekasih, kalau kita mengatakan mendengar seperti itu, kita katakan, oh berarti kalau begitu Tuhan, ketika manusia bersalah, manusia dibuang, tidak dikasihi lagi. Tidak, saudara-saudaraku, karena Tuhan ada rencana yang lain bagi manusia, dan ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, mereka sudah tahu bahwa mereka telanjang, mereka malu. Tuhan bikin akan menyamakan daun untuk menjadi pakaian mereka, sehingga mereka tidak hidup dalam malu karena mereka telanjang, tapi Tuhan membuatkan pakaian bagi mereka. Kalau kita baca seterusnya dalam pembacaan ini, ya, dan mereka dihalau ya dari tempat itu, mereka dihalau dari Taman Eden, dan mereka ditinggalkan disuruh tinggal di suatu tempat. Kalau kita melihat di pasal 3 ya, di pasal 3 ayat 22 sampai pada ayatnya yang ke-23 ya, ada satu orang bisa membacakannya. Saya minta kesediaan satu orang untuk membacakan di ayat di pasal 3 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia tanam. Ya, kita dengar firman Tuhan ataupun kita lihat, saksikan bahwa ketika manusia makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, Tuhan mengusir jangan sampai mereka tetap tinggal di taman itu dan mereka makan buah kehidupan ya. Buah kehidupan berarti mereka tidak mati-mati lagi, mereka hidup selamanya. Jadi Tuhan akan mengusir mereka, dan Tuhan tahu bahwa mereka sudah tahu yang baik dan yang jahat. Jadi ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa karena mereka sudah makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, Tuhan tahu, sehingga Tuhan mengusir mereka, mengeluarkan mereka di taman itu dengan satu tujuan. Ya, mungkin di sini ada penghukumannya. Di ayatnya yang ke-23 dikatakan, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Jadi justru itulah sehingga saat sekarang manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini tidak boleh hanya hidup berpoya-poya saja, tetapi kita harus bekerja. Karena ketika Tuhan mengusir Adam dan Hawa di Taman Eden supaya di mana mereka tinggal, mereka bisa mengusahakan tanah yang ada di sekitar mereka atau tempat yang mereka diam. Kalau mereka tidak berusaha
pengusaha tidak bekerja, tentunya mereka tidak akan makan. Ya, kalau kita melihat anak-anak mereka juga ketika anak mereka siapa ya? Kain dan Habel ya. Kain dan Habel. Mereka dilahirkan, ya. Kain menjadi petani dan kemudian Habel menjadi peternak. Jadi ini bukti bahwa orang yang hidup, yang sudah jatuh ke dalam dosa itu harus bekerja dengan tenaga, dengan pikiran yang sudah bisa tahu, oh ini kalau saya kerjakan salah, oh ini kalau saya kerjakan saya tidak berhasil, oh ini kalau saya kerjakan ini yang membuat saya berhasil. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, ini bagi saya juga menarik ya, supaya membuka akal dan pikiran kita yang sebenarnya firman Tuhan ini